Hai Sobat Mami, kali ini kita akan mencoba membahas hal yang sedikit berbeda dan tidak terlalu berhubungan dengan keuangan. Kita akan membahas beberapa hal menarik tentang Clean and Renewable Energy Industry atau industri energi bersih yang terbarukan. Selamat datang di channel Reksadana Manulife. Tanpa buang waktu lagi, mari kita temukan inspirasi bersama Mami. Sobat Mami, pada kesempatan ini kita akan melihat sedikit jauh ke depan dan mencoba mengikuti arus perkembangan teknologi yang membawa kita membahas beberapa hal menarik tentang alternatif energi pengganti bahan bakar fosil dan batu bara yang makin hari makin populer diperbincangkan, namun pada kenyataannya industri energi terbarukan tidak berkembang secepat yang dibutuhkan bumi kita. Mungkin Sobat Mami sering mendengar tentang climate change atau perubahan iklim yang merupakan ancaman nyata. Demi mempertahankan kelangsungan hidup berbagai spesies di bumi kita, saat ini muncul urgensi untuk setidaknya beralih dari sumber energi berbahan bakar dengan alternatif energi seperti listrik bertenaga angin, air, hingga biofuel. Teknologi energi terbarukan tidaklah murah, dan riset pengembangannya memakan biaya miliaran dolar, dilakukan oleh beberapa negara maju, perusahaan-perusahaan, hingga NGO atau lembaga swadaya masyarakat. Pertanyaannya kemudian adalah, apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita lebih membutuhkan turbin angin, bendungan, panel-panel listrik tenaga matahari, ethanol fuel grade untuk kendaraan? Lalu sumber energi apa sih yang tersedia saat ini dan terbukti paling bersih? Jika Anda baru pertama kali mengunjungi channel kami, sekali lagi kami ucapkan selamat datang dan pastikan Anda subscribe atau follow media sosial Reksadana Manulife. Pertama, negara penyumbang investasi terbesar transisi energi global. Setidaknya ada 10 negara yang menyumbang 74% dari total investasi transisi energi global. Namun, lebih dari 130 negara telah menetapkan atau sedang mempertimbangkan target net zero emission pada tahun 2050. Mencapai net zero emission dalam skala global membutuhkan sekitar 125 triliun dolar dalam bentuk investasi pada tahun 2050. Menurut penelitian yang ditugaskan oleh United Nations Framework Convention on Climate Change atau UNFCCC, dalam usaha mencapai angka tersebut, pada tahun 2021 lalu, dunia menghabiskan 755 miliar dolar untuk menerapkan teknologi energi rendah karbon, naik 27% dari tahun sebelumnya. Dengan adanya isu krisis climate change, makin banyak negara yang mau berinvestasi pada energi terbarukan. Bukan karena dibutuhkan, tapi juga ternyata menguntungkan. China menggelontorkan miliaran dolar dalam bentuk turbin-turbin angin dan pembangkit listrik alternatif lain. Bahkan, bercita-cita menambah investasinya sejumlah 780 miliar US dollar di akhir tahun 2030. Saat ini, pekerjaan di industri dengan teknologi tenaga matahari di China jauh lebih banyak dibandingkan di Amerika Serikat. China meningkatkan total investasi transisi energinya sebesar 266 miliar dolar atau 60% lebih besar dibandingkan tahun 2020 yang memperkuat posisi China sebagai pemimpin global. Kapasitas energi tenaga angin China meningkat sebesar 19% pada tahun 2021 dengan investasi terbesar mereka pada transportasi listrik. Selanjutnya, Amerika Serikat menginvestasikan 114 miliar dolar dalam energi bersih pada tahun 2021 lalu, naik 17% dibandingkan tahun 2020. Beberapa negara Eropa juga yang masuk dalam daftar 10 teratas adalah Jerman, Inggris, dan Prancis, yang melengkapi 5 besar. Secara total, negara Eropa menginvestasikan 219 miliar dolar dalam transisi energi. Negara-negara di Asia juga tidak kalah. Jepang, India, dan Korea Selatan ikut berpartisipasi melengkapi posisi 6, 7, dan 8. Kedua,
perusahaan yang menjadi pemimpin global industri energi bersih dan terbarukan. Jarang terdengar, tapi Vestas adalah produsen turbin angin terbesar di dunia dengan pangsa pasar 16% pada tahun 2020. Perusahaan ini memiliki fasilitas manufaktur di Amerika Utara dan Latin, Eropa dan Asia termasuk China dan Amerika Serikat. Mempekerjakan lebih dari 29.000 orang di seluruh dunia, perusahaan ini pertama didirikan pada tahun 1898 di sebuah kota kecil bernama Aarhus di Denmark. Sejauh ini, Vestas telah memasang lebih dari 60.000 turbin di seluruh dunia di lebih dari 76 negara. Dalam industri bahan bakar etanol, perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat mendominasi dengan sekitar 200 lebih pabrik etanol yang beroperasi mulai tahun 2007. Amerika Serikat berhasil menghasilkan 15 miliar galon biofuel pada tahun 2021 lalu. Amerika Serikat juga merupakan produsen biofuel terkemuka secara keseluruhan di dunia. Etanol adalah alkohol butiran yang dapat dicampur dengan bensin dan digunakan pada kendaraan bermotor biasa dengan konsentrasi hingga 10%. Brazil adalah negara penghasil terbesar kedua di dunia. Produksinya mencapai 7,5 miliar galon per tahun, yang sama diikuti Indonesia di peringkat ketiga dengan produksi masing-masing setara 376 dan 140 ribu barel minyak per hari. Bagaimana dengan pengusaha? Siapa yang berinvestasi terbesar untuk energi bersih? Michael Bloomberg, miliarder dan mantan wali kota New York City, investasi 242 juta US dollar dalam program-program energi bersih mendanai 10 negara berkembang. Hal ini disampaikan pada Sustainable Energy for All Forum. Ia mengumumkan rencananya untuk membantu mewujudkan potensi energi bersih di Afrika dan di seluruh dunia termasuk Bangladesh, Brazil, Kolombia, Kenya, Mozambik, Nigeria, Pakistan, Afrika Selatan, Turki, dan Vietnam. Ketiga, negara yang berjalan dengan 100% energi bersih dan terbarukan. Ketika bangsa-bangsa di seluruh dunia berupaya membantu mengatasi krisis perubahan iklim, beberapa harus diberikan ekstra jempol karena lebih baik daripada yang lain. Melalui Paris Agreement yang ditandatangani oleh 175 negara, mereka bersumpah untuk membantu tujuan jangka panjang menjaga peningkatan suhu rata-rata global menjadi jauh di bawah 2 derajat Celcius di atas tingkat praindustri dan membatasi peningkatan menjadi 1,5 derajat Celcius karena hal ini secara substansial akan mengurangi risiko dan efek perubahan iklim. Islandia berencana untuk melarang penjualan mobil bensin dan diesel baru pada tahun 2030. Dengan populasi hanya di bawah 5 juta, Costa Rica dengan cepat mencapai target karbon netral tahun 2020 lalu. Hebatnya lagi, 99,62% listriknya yang berasal dari energi terbarukan sudah tercapai pada tahun 2019. Berbicara secara geografis, Costa Rica punya posisi yang sangat diuntungkan. Mereka punya limpahan air yang mengalir bebas. Dengan tenaga air, mereka menghasilkan lebih dari 78% listrik negara dan sisanya dibuat menggunakan turbin angin, energi panas bumi, dan matahari. Terdengar luar biasa, tapi tentunya tidak cukup membuat perubahan untuk dunia. Namun, lihat sisi baiknya. Banyak kota-kota yang mengklaim sudah 75% lebih bersih. Dengan maraknya urbanisasi, kota-kota memiliki peran penting dalam membantu mengurangi emisi gas rumah kaca. Lalu, ada juga Malmö di Swedia. Sebuah distrik Western Harbor telah beroperasi 100% dengan energi terbarukan sejak 2012. Sedangkan kawasan industrinya di Austenburg punya panel termal surya yang terhubung ke sistem pemanas sentral, direncanakan untuk full energi terbarukan pada 2030 nanti dan sudah naik sekitar 43% pada tahun 2020. Seperti biasa Sobat Mami, punya info lain terkait energi bersih dan terbarukan?
Yuk bagikan pengetahuan Anda di kolom komentar, karena ini adalah kesempatan belajar bagi kita semua. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika Anda merasa video ini bermanfaat bagi Anda dan keluarga, atau teman-teman Anda, pertimbangkan untuk share dan subscribe channel kami, dan bergabung dengan komunitas luar biasa di mana kita bisa saling memberi inspirasi untuk hidup lebih baik. Berhubung Anda masih bersama kami hingga akhir video, kami berikan satu bonus dengan sedikit menjawab tentang energi bersih dan terbarukan. Apa yang saat ini tersedia dan terbukti paling bersih. Sementara energi sangat penting bagi kemajuan manusia, ini bukan tanpa kerugiannya. Produksi energi dapat berdampak negatif pada kesehatan manusia dan lingkungan dalam 3 cara. Yang pertama adalah polusi udara. Jutaan orang meninggal sebelum waktunya setiap tahun akibat polusi udara. Sisa pembakaran fosil dan pembakaran kayu, kotoran, dan arangnya bertanggung jawab atas sebagian besar kematian tersebut. Yang kedua adalah kecelakaan. Ini termasuk kecelakaan yang terjadi di pertambangan dan proses ekstraksi bahan bakar batu bara, uranium, logam langka, minyak, dan gas. Termasuk juga kecelakaan dalam pengangkutan bahan mentah dan pembangunan infrastruktur hingga pemeliharaannya. Yang ketiga adalah greenhouse gas emission atau emisi gas rumah kaca. Bahan bakar fosil adalah sumber utama gas rumah kaca, pendorong utama perubahan iklim. Pada tahun 2020 saja, 91% emisi CO2 global berasal dari bahan bakar fosil dan industri. Tidak ada sumber energi yang benar-benar aman. Semuanya memiliki dampak jangka pendek terhadap kesehatan manusia dan semua memiliki dampak panjang dan berkontribusi terhadap krisis perubahan iklim. Lalu, bagaimana dengan yang terbersih? Kabar baiknya adalah fakta sumber energi teraman dalam jangka pendek sekaligus merupakan yang paling sedikit merusak iklim dalam jangka panjang. Nah, biar seru, kita mulai dari sumber energi terkotor, yaitu batu bara. Batu bara memancarkan lebih banyak emisi gas rumah kaca dibandingkan sumber energi lain. Itu ratusan kali lebih banyak daripada nuklir, matahari, dan angin. Minyak dan gas juga sama kotornya, namun pada tingkat yang lebih rendah daripada batu bara. Sayangnya, penggunaan listrik di dunia masih didominasi oleh bahan bakar fosil. Batu bara, minyak, dan gas menyumbang sekitar 60%. Jika serius ingin menghentikan perubahan iklim, logikanya kita tentu perlu beralih ke misalnya nuklir dan alternatif energi terbarukan lain. Transisi ini tidak hanya akan melindungi generasi mendatang loh. Kita lihat bersama data yang didapat dari ourworldindata.org tahun 2021 lalu, di mana mereka mencoba membandingkan dengan adil dan tidak hanya melihat total data kematian dari setiap sumber energi. Karena bahan bakar fosil 60% mendominasi listrik seluruh dunia, otomatis tentu akan menjadi nomor 1 penyebab kematian lebih banyak manusia. Sebagai gantinya, ourworldindata.org membandingkannya berdasarkan perkiraan jumlah kematian yang disebabkan per unit listrik. Ini diukur dalam terawatt per jam, di mana 1 terawatt jam itu hampir sama dengan konsumsi listrik tahunan 150.000 warga di Uni Eropa. Jadi, menurut data, jika saja kota Jakarta sepenuhnya menggunakan energi batu bara, mereka memperkirakan setidaknya 25 orang meninggal prematur setiap tahun. Sebagian besar akan meninggal karena polusi udara. Kita coba bandingkan dengan minyak. Kurang lebih, dengan penggunaan minyak, 18-25 orang akan meninggal prematur setiap tahun. Lalu, dengan penggunaan gas dan hydropower atau tenaga air, berpotensi menyebabkan 1-3 kematian prematur setiap tahunnya. Sedangkan, menggunakan sumber energi angin dan nuklir berpotensi tanpa kematian di tiap tahunnya. Namun, tetap saja memperkirakan setiap 25 sampai dengan 33 tahun akan menyebabkan 1 kematian. Yang terbersih adalah tenaga solar atau matahari, di mana diperkirakan
hanya menyebabkan kematian setiap 50 tahun sekali. Pendekatan Manulife Investment Management sendiri terhadap investasi berkelanjutan bertumpu pada 3 pilar: integrasi, stewardship, dan kolaborasi. Walaupun kami tidak menjelaskannya satu persatu dalam satu video kali ini, Sobat Mami bisa mengunjungi URL yang kami sediakan dalam deskripsi video tentang komitmen kami secara global tentang investasi yang berkelanjutan. Satu pilar yang ingin kami highlight adalah stewardship, di mana kami percaya jika menjadi pelayan dan pemberi jasa yang baik di pasar keuangan, berarti berfokus pada jangka panjang dengan memprioritaskan keberlanjutan investasi, serta terus memperluas cara pandang kami bersama para investor tentang apa yang penting di luar sekedar nilai investasi. Sementara terus berupaya memberikan dampak positif pada lingkungan dan masyarakat, termasuk dalam hal ini adalah pengelolaan dan investasi lahan hutan, pertanian, dan real estate kami secara global. Sehingga prioritas atas keberlanjutan akan terus terintegrasi dalam seluruh operasi kami. Semoga Anda menyukai video ini dan terinspirasi. Kami pilihkan Anda video ini untuk Anda tonton selanjutnya, atau kunjungi situs kami untuk inspirasi lain yang lebih bermanfaat. Terus produktif dan terinspirasi, sampai jumpa di episode berikutnya.